Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfida Zatadini dari kelas 10 IPS 1 akan mempresentasikan tentang 6 peran dan fungsi bank sentral. Yang pertama itu sebagai agen finansial pemerintah atau financial agent of government. Artinya sebagai penasihat atau memberikan bantuan terhadap berbagai masalah transaksi keuangan pemerintah. Yang kedua itu sebagai bank bagi bank atau the bankers of bank, yang artinya itu sebagai sumber utama bagi bank untuk peminjaman atau sebagai sumber terakhir bagi bank untuk meminjam, karena misalnya bank bersangkutan itu mengalami kekurangan likuiditas atau lender of the last resort. Yang ketiga itu sebagai penentu kebijakan moneter atau monetary policy maker, yaitu tugasnya mengatur dan mengendalikan penyebaran jumlah uang serta tingkat bunga serta menentukan tingkat bunga. Yang keempat itu melakukan pengawasan, evaluasi dan pembinaan perbankan, melakukan penilaian terhadap kecukupan melakukan penilaian terhadap rasio kecukupan modal atau capital asset ratio, bisu batas maksimum peminjaman kredit, BMPK, dan jaminan pemberian kredit. Itu yang kelima itu penanganan transaksi giro, misalnya tuh jadi tuh mereka itu mengefisiensikan kegiatan-kegiatan yang menggunakan alat transaksi giro dalam jumlah banyak, baik dalam suatu bank ke bank, antar wilayah, ataupun semua negara ke negara-negara. Yang keenam itu mencetak uang dan memastikan uang itu ada. Itu bank sentral tuh menentukan jumlah uang yang akan diedarkan dan pertambahan jumlah uang. Yang ketujuh itu mengawasi kegiatan perdagangan di luar negeri. Jadi mereka tuh mengendalikan supaya seimbang antara kegiatan ekspor dan impor serta modal yang masuk dan keluar. Yang ke-8 itu melakukan riset-riset ekonomi atau economy research mengenai berbagai masalah dan sistem moneter. Yang kedua itu ada fungsi dari bank sentral, yaitu yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai atau memelihara stabilitasan nilai rupiah. Yang kedua itu ada menetapkan diskonto, terus cadangan minimum bank umum, dan mengatur kredit atau peminjaman. Itu menetapkan sasaran moneter dengan cara memperhatikan sasaran laju inflasi, melakukan pengendalian secara tidak terbatas dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik dalam bentuk nilai mata uang rupiah maupun valuta asing. Perkenalkan, nama saya Alfianti Nur Zahra dari kelas 10 IPS 1 nomor absen 3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah Bank Indonesia. Kembali di era pemerintahan Hindia Belanda, The Javach Bank didirikan tepatnya pada tahun 1828. The Javach Bank bertugas mencetak dan mengedarkan uang kira-kira 1 abad kemudian, tepatnya pada tahun 1953. Bank Indonesia dibentuk dengan menggantikan fungsi dan peran The Javach Bank. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia saat itu memiliki 3 fungsi utama, yaitu di bidang perbankan, moneter, dan sistem pembayaran.
Selain itu, Bank Indonesia juga diberi wewenang untuk melakukan fungsi bank komersial sebagaimana pendahuluannya. 15 tahun kemudian, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang isinya mengatur tentang tugas serta kedudukan Bank Indonesia. Undang-undang ini tentunya juga sebagai pembeda atas bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Setelah diterbitkan undang-undang tersebut, Bank Indonesia juga memiliki tugas tambahan, yaitu membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pada tahun 1999, Bank Indonesia memasuki era baru dalam sejarah sebagai bank sentral independen yang memiliki tugas dan wewenang untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Setelah itu, beberapa amandemen Undang-Undang Bank Indonesia dilakukan pertama pada tahun 2004. Undang-Undang Bank Indonesia diamandemen dengan konsentrasi pada aspek penting yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Amandemen selanjutnya yaitu pada tahun 2008 ketika pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No 2023 Tahun 1999. Dalam perubahan tersebut ditegaskan bahwa Bank Indonesia juga berperan sebagai bagian dari upaya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Perubahan undang-undang tersebut ditujukan untuk mewujudkan ketahanan perbankan secara nasional untuk menanggulangi krisis global melalui peningkatan akses perbankan terhadap layanan pembiayaan jangka pendek dari BI. Tahun 1999, dalam perubahan tersebut ditegaskan bahwa Bank Indonesia juga berperan sebagai bagian dari upaya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Perubahan undang-undang tersebut ditujukan untuk mewujudkan ketahanan perbankan secara nasional untuk menanggulangi krisis global melalui peningkatan akses perbankan terhadap layanan pembiayaan jangka pendek dari BI. Sekian saja penjelasan saya tentang sejarah Bank Indonesia. Saya Liam Vida Rahma, saya dari kelas 10 IPS 1, nomor absen 2. Saya di sini ingin menjelaskan tujuan Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nama saya Amanda Kurnia dari kelas 10 IPS 1, kelompok 1, absen 5. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu apa tugas Bank Indonesia? 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Ditetapkannya kebijakan moneter harus dilakukan guna mengendalikan peredaran jumlah mata uang yang ada di masyarakat sehingga seluruh harga produk barang dan jasa bisa dikendalikan. Kebijakan moneter tersebut harus dilakukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia berperan penuh dalam melahirkan aturan, standar, kesepakatan, dan juga prosedur untuk digunakan dalam mengatur peredaran uang. 3. Mengatur dan mengawasi perbankan. Dalam hal ini, Bank Indonesia harus melakukan pengawasan makroprudensial guna menjaga kestabilan sistem keuangan yang berlaku di Indonesia. Kebijakan makroprudensial merupakan suatu kebijakan yang disusun untuk memberikan batasan pada risiko dan biaya krisis yang sistematik agar tetap bisa menjaga keseimbangan sistem keuangan di Indonesia. Saya Amanda Nabila Syafitri, absen 6, kelas 10 IPS 1. Saya akan menjawab
soal nomor 6, yaitu apa yang dimaksud stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi di mana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana, dan pengelolaan risiko berfungsi dengan baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Atau bisa juga diartikan sebagai terhindarnya suatu negara dari krisis moneter atau keuangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.